cenderung atau besar sekali kemungkinan meninggalnya tidak wajar. Hal mana akan terlihat di proses olah TKP yang berlangsung dewasa ini? Dari segi kematian ini kita pertama mengucapkan duka kepada pihak keluarga ya. Yang kedua, kita berterima kasih Polda Jawa Tengah telah menempatkan AKBP-B ke dalam tempat khusus ya, rumah, artinya itu sama dengan ditahan 20 hari. Tapi dengan sangkaan melakukan pelanggaran kode etik. Di luar sangkaan kode etik ini harus diungkap sesuai Pak Zainal katakan tadi, penyebab kematian. Nah, penyebab kematian ini bisa mengarah kepada kematian biasa, bisa kematian tidak wajar. Tapi melihat kondisi TKP, korban dalam kondisi tidak berpakaian, ada bercak darah, kemudian mengapa bertinggal satu tempat atau satu kamar dengan AKBP B, nah ini maka cenderung atau besar sekali kemungkinan meninggalnya tidak wajar. Nah, tidak wajar itu bisa karena dibunuh, bisa karena bunuh diri, bisa karena kecelakaan. Nah, bagaimana untuk menjawabnya? Menjawabnya itu tentunya Polri tidak bisa main terka-terka. Polri harus menunjukkan profesionalisme dengan cara melakukan pemeriksaan TKP, kemudian dengan melakukan hal-hal yang bersifat scientific crime investigation, yaitu visum luar dan visum dalam dan otopsi. Nanti akan terjawab apa penyebab kematian. Ya, kematiannya itu tidak bisa diduga-duga, tapi terjawab secara eksak dengan hasil otopsi. Hasil otopsi itu bisa dikarenakan misalnya menelan obat. Nah, obat itu bisa ditelan sendiri atau ditelankan orang. Bisa dikasih racun, racunnya diminum sendiri, bisa diminumkan oleh orang. Bisa karena suatu kekerasan, kekerasannya itu bisa dia mukul diri sendiri atau dipukul orang lain. Bisa karena menusuk diri sendiri, kalau ada senjata tajam, bisa karena ditusuk orang lain, dan lain-lain. Itu tidak akan lama, ya belilah waktu beberapa hari, saya yakin kalau ada kemauan, polisi sudah lengkap peralatannya di laboratorium, akan mengungkap penyebab kematiannya. Setelah kematiannya sebab, maka timbul pertanyaan siapa. Nah, untuk siapa itu di situ sudah ada AKBP B. Nah, apa hubungan AKBP B ini terhadap kematian itu nanti akan diungkap dengan sidik jari, akan diungkap dengan CCTV kalau ada, akan diungkap dengan keterangan saksi-saksi lain, dan juga hasil laborat itu akan sangat berbicara menunjukkan siapa pelakunya. Ya, saya kira kalau hasil otopsi sudah keluar dan dinyatakan bahwa sebab matinya bukan karena ada kekerasan ya, maka sebetulnya sebagian besar kasus sudah selesai ini ya. Ya, saya mengerti bahwa terlibatnya seorang polisi itu memang lalu kemudian cenderung untuk dipersepsi macam-macam ya. Tetapi kalau kembali kepada esensi sebab mati, maka kelihatannya bahwa korban ini memang meninggal karena sakitnya. Ya tentu kemudian kita bisa runut ke belakang tentang hal-hal yang menyebabkan yang bersangkutan, mohon maaf, itu kemudian tanpa busana. Tetapi sekali lagi bahwa sebab mati sudah diketahui dan kelihatannya bukan konteks tidak pidana, maka pasal-pasal pembunuhan yang mungkin akan disiapkan oleh kepolisian itu harus segera diabort ya, ditiadakan begitu. Dan mungkin nanti kita kembali pada apakah misalnya ada soal yang berkaitan dengan zina ya, dengan mungkin juga penganiayaan sebelum yang bersangkutan mati ya, mungkin begitu. Hal mana akan terlihat di proses olah TKP yang berlangsung dewasa ini, mungkin begitu. Saya juga melihat bahwa memang lini masanya agak terlalu jauh ya untuk suatu kasus sejelas ini, dan lokasi yang berada di ibu kota provinsi ya, yang tentu saja dari segi kecepatan itu tidak akan terlalu jauh. Lokasi-lokasi seperti misalnya markas kepolisian, rumah sakit yang memiliki instalasi forensik juga dekat ya. Maka tentu terlalu lama rasanya. Dan bisa diduga bahwa kelihatannya ada pihak-pihak dalam hal ini, kita sebut saja misalnya AKBP-B ini, yang mungkin delaying ya, memperlama. Tentu dengan tujuan-tujuan yang kita bisa duga,
agar kemudian lalu tidak ada orang atau orang mengetahui secara berbeda kasus ini ya. Nah, maka lalu kemudian timbul jeda yang tadi dikatakan sebagai beberapa jam tersebut. Nah, dengan kata lain, kalau kita lihat bahwa bahwa otopsi itu baru berlangsung hari Rabu kalau saya nggak salah, baru kemudian diadakan lagi olah TKP kedua ya pada hari Sabtu ini, hari Sabtu atau hari Minggu ini begitu ya, maka tentu ada 1-2 hari jarak waktu yang agak vakum itu. Yang kita duga itu ada satu hasil upaya untuk memperlambat, namun setelah kemudian lalu otopsi dilakukan, rasanya prosesnya cepat sekali ya. Yang bersangkutan langsung kemudian dipatsus, Polda lalu adakan rilis, lalu kemudian adakan olah TKP ulang, dengan kata lain prosesnya cepat. Nah, itu mungkin mengindikasikan bahwa polisi sudah ambil alih ya, dan sudah cukup jelas tentang apa yang terjadi. Demikian. Prof, kemudian selain kondisi dosen Levi yang ditemukan seperti itu, kemudian lini masa yang mungkin terlalu jauh dari penemuan sampai dengan pihak kampus tahu, ini selain itu ada juga nih Prof, soal nama dari AKBPB yang kemudian masuk dalam satu kakak dengan dosen Levi, kemudian sudah tinggal bersama katanya sejak 2020. Ini Anda melihatnya ada juga nggak potensi konflik yang kemungkinan bisa menuju ke tindak pidana seperti itu? Saya kira perlu dibuat berbeda ya mengenai tindak pidana yang terkait dengan kematian, di mana kemudian diduga misalnya rentangnya adalah misalnya soal peracunan atau mungkin juga pencekikan atau juga mungkin penganiayaan sebelum meninggal, hal mana secara tidak langsung mengakibatkan kematian. Saya katakan secara tidak langsung ya, karena tadi hasil otopsi sudah memperlihatkan bahwa kematian tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana tertentu gitu ya. Dengan hal-hal yang terkait dengan kehidupan si AKBP dengan dosen ini gitu ya. Jadi kalau tadi dikatakan soal kartu keluarga, lalu kemudian soal hidup bersama, itu kan soal yang lain ya, yang oke memang mungkin menarik dari sisi kasus, tapi kalau dari sisi penanganan perlu dibedakan. Jangan lalu kemudian dicampur adukan. Nah, kita ini kan sekali lagi ya, karena keberadaan polisi ini seringkali membuat lalu kita berpikir jauh betul ya, padahal ini dua hal yang berbeda. Tentu saja saya setuju dengan penanganannya, dan itu sudah dilakukan oleh kepolisian kan. Saya duga bahwa Senin Selasa besok itu akan diadakan sidang kode etik dari yang bersangkutan, khususnya pada konteks di mana yang bersangkutan hidup bersama dengan korban ya di luar pernikahan. Nah, itu aja sudah mengindikasikan bahwa Polri sudah mampu ya melihat dua hal itu secara berbeda, antara kematiannya dan hal-hal yang terkait dengan hubungan di antara mereka berdua. Demikian. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.